Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita bisa merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baiklah, sebelum kita lebih jauh belajar, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang baik, Gembala yang baik, Sahabat yang baik, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yaitu acara ibadah kami hari ini Bapa. Tuhan sertai mulai dari awal dengan hingga selesai. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Kami juga serahkan firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Biarlah membuat kami mengerti, memahami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di sini kita akan belajar tentang apakah makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bisa melihat dari dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Coba kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kita lihat lagi di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di sini sangat jelas sekali firman Tuhan kepada kita bahwa kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Alasan yang pertama dia naik ke surga adalah supaya dia menyediakan tempat bagi kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, suatu hari nanti kematian itu sudah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kenapa kematian itu terjadi? Karena Tuhan telah berjanji bahwa Dia telah menyediakan tempat tinggal bagi kita, supaya kita bisa dibawa Tuhan kembali bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, yaitu dalam Roma 6 ayat 23. Dan sebaliknya juga di dalam Alkitab berkata juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Itu tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 27. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kematian adalah suatu yang pasti, suatu hal yang tidak bisa kita elakkan, suatu hal yang tidak bisa kita tawar-menawar. Oleh karena itu, mulailah kita mendapat dan melarikan diri untuk menjadi pemiliknya Tuhan. Artinya pemilik Tuhan adalah kita kembali mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, kita menemukannya dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan untuk kembali ke rumah atau ke tempat di mana yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengatakan kepada kita bahwa sebagai seorang orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita harus bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita, tetapi kematian itu awal dari kehidupan yang selama ini yang kita nantikan, ya kehidupan yang kekal. Dan kematian juga hanyalah cara supaya kita, saudara dan saya, bisa kembali ketemu dengan Tuhan, atau supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Oleh karena itu, memang secara manusia wajar kita takut dengan kematian. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kematian itu akan membawa kita ketemu dengan orang yang kita selama ini percayai, dengan orang yang selama ini kita cintai, dengan orang yang selama ini kita agung-agungkan, kita sanjung tinggi, kita puji dan kita sembah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya menekankan kepada kita, marilah kita di hari kenaikan Tuhan ini, kita mantapkan standar iman kita kepada Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk berharap hanyalah kepada Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang untuk menolong orang percaya. Roh Kudus datang untuk menolong orang percaya. Itulah kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, supaya Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya hidup orang percaya tidak semata-mata tergantung kepada dirinya sendiri, tetapi tergantung
sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus sebagai pendidik, sebagai pengajar untuk menyatakan kesalahan kita, untuk membimbing kita, dan untuk menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita anggap itu benar, tapi dalam hati kecil kita mengatakan bahwa itu salah. Itulah salah satu fungsi Roh Kudus, yaitu untuk mengingatkan kita kembali. Oleh karena itu, marilah kita mulai saat ini, belajarlah kita peka mendengarkan suara Roh Kudus. Marilah kita mulai peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Dan juga di sini juga saya bisa menjelaskan kepada kita bahwa jika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus datang ke dunia di dalam bentuk atau dalam arti kata khusus bagi orang percaya, kita bisa lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Bapak Ibu bisa membaca ini di rumah, bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia langsung mencurahkan Roh Kudusnya supaya untuk menghibur kita yang ada di dunia ini, yang mengalami banyak kelemahan, yang mengalami banyak kekurangan, yang sering mengalami banyak kekecewaan, putus asa. Itulah fungsi Roh Kudus. Marilah kita fungsikan orang yang telah Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Dan yang selanjutnya juga kita bisa belajar bahwa jika Roh Kudus hadir dalam diri kita atau seseorang, maka orang itu lama-laun akan Roh Kudus insapkan, sehingga dia sadar bahwa dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya ibadah kita yang semakin bermakna dan bergairah jika kita menantikan seseorang yang akan datang. Contoh Bapak Ibu, ketika kita menantikan orang tua kita datang dari kampung menjumpai kita sangat antusias. Bahkan kita akan menyediakan makanan yang enak. Mungkin kita akan melakukan yang spesial untuk orang tua kita. Atau ketika kita menyambut seseorang yang mau datang ke rumah kita, saya percaya bahwa setidaknya kita akan siapkan air putih. Itu menunjukkan apa? Karena kita ingin orang yang datang itu merasa dihormati atau dihargai. Apalagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia bilang dia akan datang kembali untuk siapa? Untuk menjemput saudara dan saya naik ke surga, kembali ke pangkuan Bapa. Betapa tidak bahagianya kita, betapa tidak senangnya kita kalau kita menantikan orang yang penuh dengan wibawa, orang yang penuh dengan kuasa, dan orang yang memelihara hidup kita mulai dari dalam kandungan sampai Tuhan Yesus datang itu. Kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita tidak bersuka cita? Kenapa kita tidak bersemangat? Kenapa kita tidak memiliki gairah untuk menyambut Sang Juru Selamat kita itu? Kenapa? Karena kita menganggap diri kita sendiri. Kita mengandalkan apa yang kita punya. Kita melihat apa yang kita miliki. Kita melihat kekuatan kita. Kita melihat kepintaran kita. Kita melihat kehebatan kita. Itulah makanya kita naik turun di dalam Tuhan. Kalau orang yang selalu berharap bahwa Tuhan itu akan datang, dia akan selalu sungguh-sungguh. Baik waktu dia berdoa, dia akan berdoa bersungguh-sungguh. Waktu dia pujian penyembahan, dia akan pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh. Dia akan angkat tangan, dia akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena Sang Raja dan Juru Selamat itu yang dia agungkan, yang dia sembah dan dia puji. Oleh karena itu saya menekankan kepada kita, marilah kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh semangat dan sukacita. Bapak Ibu, inilah renungan singkat kita di hari ini. Biarlah renungan ini membawa kita lebih lagi untuk dekat kepada Tuhan. Yang terakhir saya ingin membacakan ayat firman Tuhan untuk kita. Yang terakhir Yohanes 4 ayat 20-24. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah ayat yang Tuhan terakhir untuk kita pada hari ini, bahwa kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah Tuhan yang benar adalah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab apa? Karena itulah yang dikehendaki Bapa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sekasihan Tuhan, marilah kita serius, sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan segenap akal pikiran kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap waktu yang telah kita berikan kepada Tuhan, sehingga pujian penyembahan kita, doa kita tidak sia-sia, tetapi memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan berkati kita dengan apa yang akan Tuhan berkati kepada kita sesuai dengan anugerah Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang sekasihan Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang kaya, Allah yang penasehat ajaib, dokter atas segala dokter, akan memberkati Bapak Ibu dan sidang jemaat dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kelimpahan, dan dengan damai sejahtera. Karena Tuhan itu sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, serahkanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dan berkarya bagi kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan sukacita, berkat kelimpahan, berkat kesembuhan akan mengalir dalam kehidupan kita, dan Tuhanlah yang akan menjaga keluar masuk kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.